من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Yang keenam. Halaman 20. Ada usia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih fi kitab al-muntaqa lil hadits fi Ramadan bab adabus siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wa la yajhal fa in imru'un syatamahu falyaqul inni sha'imun rawahu syaykhan. Wa fi riwayah wa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Wa fi riwayah la tusabba wa anta sha'im wa in sabaka ahadun faqul inni sha'imun wa in kunta qa'iman fajlis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Rawal Bukhari. Al-muradu bi qawli az-zur al-kadhib wa bil jahli as-safah wa bil 'amali bihi al-'amalu bi muqtadahu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun minan nar faman asbaha sha'iman fala yajhal yawma idzin wa in imru'un jahila 'alaihi fala yashtumhu wa la yasubbuhu wal yaqul inni sha'imun. Rawahu Nasa'i. Lanjut. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana wa ashabuhu idza shamu qa'adu fil masjid wa qalu nutahhiru siyamana. Al-fawaid wal ahkam. Al-awwal anna as-siyama sababun lil wiqayati minan nar li'anna fihi kaffan 'anil syahawat wan naru huffat bisyahawat. Al-thani tahrimu ar-rafathi 'ala as-sha'imi wal rafathu huwa al-kalam al-fahish wa yutlaqu 'ala al-jima'i wa muqaddimatihi wa kullu dhalika yunha 'anil sha'im illa al-qublah wal mubasharah liman yahtiku syahwatahu. Al-thalith tahrimu af'alil jahilina 'ala as-sha'im kas-siyahi was-safahi wal jidali bil batil wa nahwi dhalik. Ar-rabi' idza tuliya as-sha'im biman yasihu 'alaihi wa yasubbuhu wa yashtumuhu fayanbaghi lahu ma yali. Awalan alla yuqabila man bada'ahu bidzalika bil mithli bal yatahalla bil hilmi was sabr. Thaniyan alla yukallimahu hatta la yukhti'a 'alaihi wa qad ja'a fi ba'd ar-riwayati wa in syatamahu insanun fala yukallimhu. Baik. Jamaah sekalian barakallahu li wa lakum. Penulis di sini hafizahullah menjelaskan dalam bab yang ke-6 yaitu adab-adab ketika puasa. Kemudian di sini dibawakan dalil riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Ini perisai dari api neraka. Itu di akhirat. Adapun di dunia perisai dari maksiat dan akhlak yang tidak baik. Maka jika seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia yarfuth. Yarfuth tadi dijelaskan maknanya yaitu berbicara yang berkaitan dengan zina. Ya. Dan juga muqaddimahnya. Dan janganlah dia berbuat bodoh. Jika ada seorang mencaci makinya, maka adalah dia mengucapkan saya puasa, saya sedang puasa. Iya. Dalam sebuah riwayat ada tambahan di sini wala yaskhab. Janganlah orang yang berpuasa itu teriak-teriak.
Iya, di samping dilarang berbicara zina, berkaitan dengan zina dan mukaddimahnya, dan jangan berbuat bodoh dan jangan teriak-teriak. Kemudian dalam sebuah riwayat, janganlah kau saling mencaci maki sedangkan kau dalam keadaan puasa. Jika ada yang mencacimu seseorang, maka katakanlah bahwa saya sedang puasa. Jika kau sedang duduk dan ada orang marah-marah mencacimu, maka duduklah. Kemudian dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang tidak meninggalkan kebohongan dan tidak meninggalkan perbuatan bodoh, ya, atau tidak meninggalkan perbuatan menipu, maka Allah tidak butuh kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Kemudian di sini ditegaskan kalimat junnah, bahwasanya perisai itu maknanya perisai dari api neraka. Bahwa orang yang berpuasa itu adalah perisai, dia itu mengamalkan perisai dari api neraka. Maka barang siapa yang berpuasa, janganlah dia berbuat bodoh. Jika ada orang berbuat bodoh kepada dia, janganlah dia mencaci makinya, mencelanya, menghinanya. Katakanlah bahwa saya sedang puasa. Kata Abu Hurairah, ini dia, ikhwan. Dulu, ya, Nabi dan juga para sahabat, atau Abu Hurairah dan para sahabatnya, atau Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dulu mereka ketika puasa siang-siang itu duduknya di masjid, bukan di pinggir jalan, tapi di mana? Di masjid. Kenapa? Kami ingin menjaga, menjaga puasa kami dengan membersihkan diri dari kalimat yang tidak baik. Begitu ya jemaah. Maka faedah dan hukum dari hadis di atas, bahwa puasa menjadi sebab seorang dilindungi oleh Allah dari api neraka. Sebab ketika dia puasa, dia menahan diri dari maksiat, dan neraka itu dikelilingi oleh maksiat, maka dia menjauhi maksiat. Yang kedua, haramnya berbicara porno atau zina dan mukaddimahnya berbicara, ya, bagi orang yang sedang berpuasa. Iya. Atau makna daripada rafath di sini maknanya yaitu jima dan mukaddimahnya. Ini porno. Seorang yang berpuasa jangan berbicara porno. Dilarang orang yang berpuasa itu. Kecuali dia punya istri, ya, dia mencium istrinya jika dia sanggup untuk menguasai syahwatnya. Di sini maknanya dalam sebuah riwayat dia kakek-kakek. Ada seorang kakek datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Nabi, iya boleh. Karena kakek itu bisa menguasai dirinya. Ketika datang seorang pemuda, datang, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Nabi, jangan. Karena khawatir apa? Kebablasan. Jelas ya jemaah? Kemudian haram melakukan perbuatan jahiliyah, perbuatan bodoh bagi orang-orang yang sedang berpuasa, seperti teriak-teriak atau melakukan perbuatan bodoh yang lainnya, atau debat kusir, ya, debat dengan kebatilan dan yang semisalnya. Kemudian apabila seorang berpuasa itu diuji dengan dimaki-maki orang, dicela sama orang, maka yang pertama lakukanlah apa? Yaitu jangan membalas yang semisalnya, tapi sabar dan lembut. Iya. Atau tidak usah ngajak bicara sama dia. Begitu ya kawan. Jika ada seorang mencacinya, maka jangan diajak bicara, diam. Gitu. Fa'arid anil jahili dalam Al-Quran adalah kau jauhi orang-orang yang bodoh. Lanjut ya Ustaz. Thalithan an yarudda alaihi biqaulihi inni shaimun yaquluha jahran yukhatibuhu biha
liyarda'ahu an ghayyihi wa liyubayyana lahu al-'udra fi 'adami ar-radd 'alayhi sawa'an kana as-siyamu fariidatan am kana naflan. Yang ketiga yaitu mengucapkan kepada orang yang mencaci maki itu bahwa saya sedang puasa dengan kalimat yang didengar oleh orang yang mencaci maki itu, supaya dia berhenti dari kesalahannya, dan agar dia menjelaskan alasan syar'i kenapa dia tidak membalas celaan dia. Iya, apakah itu karena puasa wajib atau sunnah? 4. Wa illam yanzajir khasimuhu fayukarriru alaihi qawluhu inni sha'im walidha ja'at mukarraratan fil hadithi falyaqul inni sha'imun inni sha'imun. Jika dia tetap mencaci maki padahal dia sudah mengucapkan saya sedang puasa, maka ulangi lagi kalimat itu berulang-ulang. Makanya dalam hadis di situ disebutkan 2 kali, saya sedang puasa, saya sedang puasa. 5. In kana sha'imu qa'iman wa amkanahu al-julusu fa innahu yajlis akhdan bir riwayatil ukhra wa likay yaskuna ghadabuhu wa liyaqta'a al-qilata ala khasimihi wa ala syaitan. Orang yang berpuasa ketika dia dimaki-maki orang, maka kalau ketika dia berdiri adalah dia duduk sebagaimana tadi riwayatnya, dan supaya marahnya berkurang bahkan bisa hilang. Kemudian supaya dia memutus tipu daya musuhnya itu dan tipu daya syaitan. Selanjutnya faedah yang kelima, al-khamis la yufhamu min hadhihi al-ahadithi anna syatma was-safaha wal jidala bil batil wa ghayra dhalika min af'alil jahilina mubahatun fi halil fitri bal hiya da'iratun baina at-tahrimi wal karahati bihasabiha lakin yata'akkadu an-nahyu anha hal as-siyami li'annaha tunafi al-maqsuda minhu. Tidak dipahami dari hadis-hadis di atas dan faedahnya, ketika dia tidak puasa kemudian dibolehkan untuk mencaci maki atau membalas cacian-cacian atau berbuat bodoh, ya, tidak menjadi mubah yang seperti itu ketika dia tidak berpuasa. Bahkan hukumnya bisa masuk ke dalam haram atau makruh. Tapi larangan ini semakin kuat, yakni mencaci maki dan membalas ketika dia sedang puasa. Sebab ini bertentangan dengan maksud daripada syariat. Disyariatkan puasa adalah begini, maksud daripada syarat puasa ya kawan, bahwa jangankan yang haram ya, yang mubah itu dijauhi oleh orang yang berpuasa itu, iya kan? Dia meninggalkan makan, minum dan jima, padahal itu mubah di luar Ramadan. Bahkan di malam Ramadan itu mubah. Ketika dia meninggalkan yang halal, yang mubah, taqarruban ila Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, apalagi maksiat dan dosa, tentunya dia lebih utama untuk meninggalkannya. Yang makan minum aja dia tinggalkan, apalagi yang haram, gitu loh maksudnya ya kawan. Itulah hikmah daripada puasa, melatih kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Lanjut. As-sadis, 'idhamu syari'atil islamiyyati wa syumuliyatuha wa tarbiyatuha li atba'iha 'ala makarimil akhlaqi wa bayanu kayfiyati ta'amuli ma'al jahilin. Falhamdulillahilladzi syara'aha wa hadana laha. Betapa agungnya syariat Islam dan menyeluruh dan mendidik kaum muslimin, ya, dan pengikutnya, pengikut syariat ini kepada akhlak yang mulia, makarimul akhlak. Kemudian juga penjelasan bagaimana bergaul dengan orang bodoh. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah beri syariat ini dan beri hidayah kita kepada akhlak yang baik. Ya kawan, di sini ada kalimat kaifiyat ta'amul ma'al jahilin. Ini penting sekali ya kawan. Bahwa ada kelompok manusia itu yang bodoh, dan dia ini dimanfaatkan sama syaitan untuk apa? Menghalangi dakwah. Maka cara yang terbaik adalah a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa syaitan akan menggoda manusia kepada 6 hal. Yaitu yang pertama kekafiran atau kesyirikan, yang kedua bid'ah, yang ketiga dosa besar, yang keempat dosa kecil, yang kelima
dia disuruh untuk melakukan perkara yang mubah yang berlebih-lebihan, yang tidak ada pahalanya. Yang keenam, disuruh untuk melakukan perkara yang kurang afdol, untuk meninggalkan perbuatan yang afdol. Nah, kalau 6 hal itu ditolak sama seorang muslim itu, maka syaitan akan memprovokasi orang-orang ahlul bid'ah dan orang bodoh untuk menghalangi orang mukmin itu. Allah musta'an. Lanjut. As-sabi', idza hujima as-sa'imu mimman yuridu al-i'tida' 'alayhi bil yadi darban aw qatlan fa hukmuhu hukmu as-sa'im yadfa'uhu bil akhaffi fal akhaf. Walaysa as-sa'imu manhiyan 'an raddi hadha an-naw'i min al-i'tida'i 'alayhi. Nah, di sini ada faedah penting. Tapi apabila ada seorang yang berpuasa diserang secara fisik, dipukul, bahkan dia ngangkat senjata orang itu, maka di sini berlaku hukum membela diri ketika berhadapan dengan pelaku kriminal, yaitu membalasnya dengan yang paling ringan. Kemudian setelah itu, iya, misalnya antum jago bela diri ya kan, so menguasai sambo, menguasai jujitsu, menguasai gulat. Dan musuh antum kerempeng, tapi ngelama, ya apa caranya? Terus dia main tangan, selentik ini mari selesai udah, ini kan? Selentik itu semari bisa, kan gitu ya kan? Gak perlu di TKO, gak perlu ya, di selentik seperti bisa. Kalau sudah diselentik, seperti dibentak aja takut, sudah gak usah dibikin keok, ya, sudah biar dia pergi sudah. Begitulah ya. Lanjut. Al-thamin, anna shaum al-maqbula haqqan huwa shaumul jawarihi 'anil atham wal lisani 'anil kadhib wal fuhsh wal batni 'anil ta'ami wasyarab wal farji 'anil rafathi wa mubasharati nisa. Sahih. Ini faedah yang ke-8, bahwa puasa yang diterima secara penuh oleh Allah Azza wa Jalla, iya, bukan hanya sekedar menahan diri dari pembatal puasa, tapi menjaga anggota badan dari dosa, kemudian menjaga lisan dari bohong dan ucapan porno, dan menjaga perut dari tentunya dari makan dan minum tentunya sudah, dan menjaga kemaluan dari zina dan mukaddimahnya. Begitu ya kawan, baik offline atau online, semuanya dijauhi itu. Lanjut. At-tasi', jumhurul ulama ala anna man waqa'a fil ghibah aw qawli zur aw al-jahli fala yuftiru bidzalika lakin yanqusu ajru siyamihi wa ya'thamu bi irtikabi hadhihi al-muharramat. Mayoritas para ulama berpandangan bahwa barang siapa yang jatuh ke dalam dosa-dosa seperti ghibah atau bohong atau melakukan kebodohan, itu tidak batal puasanya, tapi berkurang pahalanya, dan dia berdosa karena melakukan yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan menipu, maka Allah tidak butuh kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Ini berkurang pahalanya. Lanjut. Al-ashir, fi hadha al-hadith dalilun ala anna al-gharad min ijab as-sawmi laysa nafs al-ju'i wal-dhamai bal ma yadfa'uhu min kasri shahwa wa idfa'i tha'irati al-ghadab wa qam'i an-nafsi al-ammarah bis-su' wa tadwi'iha lin-nafsi al-mutma'innah fa idza lam yatahaqqaq dhalika bis-sawm fa wujudu as-sawmi ka'adamihi li'adami ta'thirihi fi nafsi sahibihi. Berdasarkan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa tujuan disyariatkan puasa itu bukan sekedar lapar dan haus. Iya, jadi Allah tidak ketika mensyariatkan puasa ini bukan untuk menyiksa manusia dengan kelaparan dan kehausan, bukan. Iya, dan bukan sekedar orang itu meninggalkan makan dan minum, tapi yang tujuan daripada syariat puasa adalah agar supaya dia
menahan diri dari syahwat, yaitu maksiat. Kemudian memadamkan kebiasaan temperamen itu, emosional. Iya, begitu ya kawan. Kemudian juga menundukkan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan mendidik atau mengarahkan nafsunya kepada jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, mutmainnah. Kalau seorang tidak ada pada dia hal semacam ini, ya sama saja dia puasa atau tidak, suka marah, kemudian suka melampiaskan emosinya, kemudian juga apalagi maksiat dengan mata, dengan tangan, dengan kaki, dengan telinga, dengan lisan, maka sama saja dia adanya puasa dan tidak ada puasa sama saja baginya, karena nggak ngaruh dengan perilakunya. Lanjut. الحادي عشر في الحديث دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ومعدن النواهي ولذلك قرن بالشرك في قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وقد علم أن الشرك مضاد للإخلاص وللصوم مزيد الاختصاص للإخلاص فيرتفع بما يضاده. Yang ke-11 di sini diterangkan faedahnya. Di dalam hadis di atas terkandung dalil bahwa berbohong dan menipu, ya, itu merupakan pokok daripada perbuatan fahisyah atau keji, dan itu merupakan sumbernya larangan-larangan. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran bahwa disandingkan dosa bohong ini dengan syirik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah kalian najis yang ada pada berhala-berhala itu, yakni syirik, dan jauhilah perkataan bohong. Kenapa? Karena syirik ini langsung membatalkan ikhlas. Iya. Kemudian orang yang berpuasa di samping ikhlas, dia juga harus menjauhi segala hal yang menyelisih, menentang hikmah daripada disyariatkannya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sahih. Termasuk takwa adalah meninggalkan maksiat. 7. Nah, sekarang bab yang ke-7 ya. As-siyam wal fitru ma'al jama'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-shawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufṭirun wal adha yawma tudhahun. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib. Wa fi riwayah Abi Dawud wa fitrukum yawma tufṭirun wa adhakum yawma tudhahun. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه. الفوائد والأحكام. الأول سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها ورفع الحرج عن المكلف وإثبات أوقات العبادات بما يستطيعونه من الرؤية. Baik. Nah, sekarang bab yang baru, bahwa puasa dan Idul Fitri, mengawali puasa dan Idul Fitri itu bersama kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin. Dalilnya adalah di sini dibawakan oleh penulis, ya. Ini hadis semua ini disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yaitu yang pertama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa puasa itu, yakni Ramadan, ketika kalian mengawali puasa bersama-sama kaum muslimin. Begitu pula Idul Fitri, ketika kalian bersama-sama kaum muslimin beridul fitri. Begitu pula Idul Adha, pada hari itu kalian bersama-sama kaum muslimin. Ini riwayat sama, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan juga dari sahabat yang berbeda. Yang pertama dari Abu Hurairah, yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha. Faedah daripada hadis di atas
bahwa agama Islam ini mudah. Ya. Dan prinsip dalam Islam raful haraj. Yani mengangkat kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Yani Allah menginginkan pada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan pada kalian kesulitan. Dan Allah tidak menjadikan pada agama kalian ini kesusahan. Yani mudah. Makanya kalau misalnya ada seorang dia kesulitan berpuasa karena dia sakit keras, maka dia boleh tidak puasa pada hari itu, diganti di lain waktu. Itu salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Sebentar. Dan menetapkan waktu-waktu ibadah dengan apa yang mereka mampu dari ru'yah. Ini melihat. Iya. Maka apabila kaum muslimin melihat hilal Ramadan, kemudian dilaporkan kepada penguasa dan penguasa menerimanya dan menetapkannya, maka bersama-sama kaum muslimin di negara itu untuk berpuasa. Begitu ya, kawan. Lanjut. Al-thani hirsus syari'ati 'ala ijtima'i kalimatil muslimin bi tauhidihim fi shaumihim wa fitrihim wa a'yadihim. Inilah syariat. Jadi tujuan diturunkan syariat, salah satu tujuannya adalah untuk menyatukan kalimat kaum muslimin supaya tidak ada perpecahan. Iya, dengan apa? Bersama-sama puasa, bersama-sama Idul Fitri, dan itu datang. Itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Iya. Lanjut. Ini sudah pernah dibahas tadi pagi, yaitu pada bab yang keberapa sebelum yang ke-5 itu ya, sebelum ke-6 itu sudah dibahas tentang bagaimana cara menetapkan awal Ramadan dan mengakhirinya. Dan itu berlaku untuk setiap bulan Hijriyah. Ada 2, yaitu dengan melihat hilal. Jika mendung, maka digenapkan hitungan bulan itu 30 hari. Ini begitu ya, kawan. Sehingga tidak boleh seorang menetapkan sebelum melihat hilal. Dan terbukti kalau ketika menetapkan awal Ramadan dengan ilmu hisab, akhirnya khilaf dengan pemilik ilmu hisab yang lain. Yang satu mengatakan pokoknya muncul di ilmu hisab itu bulan, berapapun derajatnya tetap dianggap, nggak memperdulikan mendung atau tidak. Pendapat yang kedua, enggak, harus ada derajatnya. Nah kan khilaf, ahli hisab khilaf. Akhirnya pecah sudah satu negara, ya, berbeda mengawali dan mengakhiri. Bahkan suami istri lo beda. Yang satu ikut ahli hisab A, yang satu ahli hisab B. Suami istri pecah dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan. Makanya kalau di Timur Tengah sudah saya sampaikan tadi pagi ya, kalau mau Ramadan itu tanggal 29 Sya'ban, orang-orang pada kumpul di masjid sholat isya. Sholat isya belum ada pengumuman. Waktu sholat isya itu belum ada, ya. Nah, ba'da isya kita tunggu. Habis sholat sunnah kita tunggu di Masjid Nabawi itu, kira-kira 20-30 menit lah. Nah, setelah itu ada komando istau, berarti salat tarawih. Sehingga seluruh satu negara ini bersama-sama, nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan satu negara itu. Allah musta'an. Lanjut. الثالث أن الخطأ في إثبات دخول الشهر أو خروجه مغفور إذا عمل الناس بما أوجب الله تعالى من الرؤية الشرعية للهلال أو إكمال الشهر إذا تعذرت الرؤية. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: قد أجمعوا على أن الجماعة لو أخطأت الهلال في ذي الحجة فوقفت بعرفة في اليوم العاشر أن ذلك يجزئها فكذلك الفطر والأضحى والله أعلم. Nah ini penting ini ya, kawan.
faedah yang ketiga di sini, apabila qadarullah ada kesalahan di dalam menetapkan awal Ramadan atau akhir Ramadan, itu dimaafkan oleh Allah. Misalnya begini, yang namanya hilal itu kan munculnya itu ketika matahari sedang tenggelam, itu muncul di atas itu bulan sabit, hilal Ramadan. Qadarullah misalnya sebelum itu mendung. Nah, begitu matahari tenggelam, ada satu wilayah di satu negara itu nampak, satu orang lihat, tapi penguasa tidak menerimanya karena yang lainnya nggak melihat, cuma satu itu aja. Qadarullah ditolak itu laporan persaksian dari satu orang itu. Berarti digenapkan hitungan Syaban 30 hari. Ya, maka kesalahan itu dimaafkan oleh Allah. Ya, ketika Allah mewajibkan sebuah ibadah, ibadah seperti puasa ini dikaitkan dengan ru'yah, melihat hilal atau bulan sabit. Jika mendung maka digenapkan 30 hari. Maka jika ada kesalahan apa yang ditetapkan oleh penguasa setelah berusaha berijtihad dengan ru'yah itu, maka itu dimaafkan oleh Allah. Kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah, telah sepakat para ulama apabila kaum muslimin di satu negara ya keliru di dalam melihat hilal Dzulhijjah, kemudian mereka wukuf di Arafah pada hari ke-10, seharusnya kan tanggal 9 toh, maka itu sah. Begitu pula Idul Fitri dan Idul Adha, tapi harus bersama-sama. Begitu ya kawan. Satu negara itu ada ulamanya di situ, ada penguasanya di situ, ada tim ru'yahnya di situ. Sudah berijtihad, ternyata salah, tetap dimaafkan. Apalagi kalau benar, zen, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, في هذين الحديثين دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد موافقة الناس، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة الجماعة، ويلزمه حكمهم في الصيام والإفطار والأضحية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن المنفرد بالرؤية لا يلزمه حكمها لا في الصوم ولا في الفطر ولا في التعريف. وبناء على ما سبق فإن الإنسان إذا رأى الهلال لوحده ولم تقبل شهادته فإنه لا يصوم لوحده بل يصوم مع الناس وحكمه حكمهم لظاهر هذه الأحاديث. Insyaallah. Ini lagi lebih tegas ini faedah yang keempat. Di dalam dua hadis di atas terkandung faedah bahwa penetapan Id itu harus bersama-sama penguasa dan kaum muslimin. Seorang yang menyendiri sendirian, dia tahu ada hilal Syawal misalnya, iya, harus disetujui oleh penguasa dan kaum muslimin. Iya, bahkan sekiranya sampai kata Ibnu Qayyim, ada satu orang melihat hilal, maka apa yang dia lihat sendirian itu tidak bisa langsung diamalkan dalam puasa fitri, Idul Fitri maupun yang lain, ya, atau Idul Adha. Jadi kalau misalnya ada seorang melihat hilal sendirian tapi persaksiannya nggak diterima, maka dia jangan berpuasa besoknya, tapi dia berpuasa bersama manusia, bersama penguasa dan kaum muslimin. Hukumnya dia sama, mengikuti hukumnya kaum muslimin. Inilah Islam ya ikhwan, menganjurkan kita untuk bersatu. Iya. Lanjut ya Ustaz. Sekarang bab yang ke-9. Tasi'an, ightisalu as-sha'imi wa tabarrudihi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban ثم يغتسل ثم يغدو إلى المسجid wa ra'suhu yaqturu thumma yasumu dhalika al-yawm. Rawahu Ahmad. Sebentar ya ikhwan. Di sini ada tambahan mengenai saksi ya yang melihat hilal.
Tadi disebutkan tentang Id. Karena ada sebagian orang pengen dan Idul Fitri, maka dia berpura-pura melihat hilal Syawal, padahal nggak lihat. Kenapa? Karena dia pengen segera Id. Dia merasa berat dengan puasa, maka dia lapor kepada penguasa. Saya lihat Pak, di mana? Di rumah. Di rumah mana ente? Itu di rumah itu. Padahal tidak ada sekitarnya itu di kota itu yang melihat hilal Syawal. Nggak diterima sama penguasa karena dilihat ini orang rotok nakal gitu, ya kan? Nggak dipercaya juga. Makanya para ulama beri syarat yang menyaksikan hilal Syawal itu minimal 2 orang yang terpercaya, yang aman. Sebab kalau walaupun 2 orang atau 3 orang tapi semuanya ahlu teler semua, wah bahaya. Tukang mabuk semua yang lihat. Saya lihat Pak, sambil mabuk kan, wah kotor. Jangan diterima karena dia nggak adil, dia fasik. Itulah mengapa kadang-kadang persaksian hilal itu ditolak. Makanya ada tim ru'yah. Maka penting tim ru'yah ini diawasi oleh Menteri Agama. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada Menteri Agama kita dan penguasa kita untuk benar di dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-9, wa an Abi Bakr ibn Abdurrahman an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arji yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'atash aw min al-har, rawahu Abu Dawud. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala balla ibnu Umar radhiyallahu anhuma thawban fa alqahu alayhi wa huwa sha'imun wa dakhala asy-Sya'bi al-hammama wa huwa sha'im. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la ba'sa an yatata'ama al-qidra aw syai'a. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala la ba'sa bil madmada wa tabarrud bis-sha'im. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza kana shawmu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan. Wa qala Anas radhiyallahu anhu innani abzana ataqahhamu fihi wa ana sha'im. Wal abzan al-hawdu as-saghir yudau fihi al-ma' wa hiya kalimatun farisiyah. Al-fawaid wal ahkam. Al-awwal annahu yajuzu lis-sha'imi an yukhaffifa al-harra wal 'atash bi sabbi al-ma'i 'ala ba'di badanihi aw kullihi sawaء kana dhalika fi ghuslin wajibin aw mandubin aw mubah. Sudah azan dulu ya akhi, fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Bab yang ke-9 ya ikhwah, tentang bahwa orang yang berpuasa itu boleh mandi di siang hari ketika puasa, mandi junub ketika subuh itu walaupun sudah adzan ya. Begitu pula di siang hari dia kum-kum karena panas, atau dia menyiramkan air di kepalanya karena musim panas, begitu ya, itu boleh. Dalilnya bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW pagi hari itu junub. Yani ketika adzan subuh itu masih junub. Lalu beliau mandi, lalu pergi ke masjid untuk memimpin sholat subuh. Dan kepalanya dari rambutnya itu masih menetes-netes air karena mandi junub. Maka beliau puasa pada hari itu. Ya, di sini menunjukkan bahwa antara adzan dan qomat subuh itu adalah ada kelonggaran antara 20 menit sampai 30 menit lah maksimal dah itu, supaya orang-orang yang junub nggak telat subuhnya, masih sempat mandi. Saya melihat ada sebagian masjid itu ya kan, begitu adzan 5 menit berikutnya qomat bisa. Kita orang perjalanan menuju Muttaqin ini, dulu qomat sedang sholat mereka. Alhamdulillah sampai sini masih sempat sholat 2 rakaat. Alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Di sini takmirnya Ahlus Sunnah ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kemudian iya, di sini juga ada riwayat dari sebagian sahabat Nabi SAW. Katanya bahwa aku melihat Rasulullah SAW sedang disiramkan di kepalanya itu air, dan beliau sedang puasa karena haus atau panas. Kalau antum masya Allah zaman sekarang pakai shower ya kan ya, nggak perlu orang nyiramin begini kan, pakai shower udah langsung, udah mau air panas, mau air hangat, mau air dingin. Masya Allah nikmatnya antum ini ya kan. Alhamdulillah. Begitu pula kata Imam Bukhari rahimahullah, Ibnu Umar pernah ada kain gitu ya, kain terus direndam di air biasa gitu ya, kemudian diletakkan di kepalanya karena panas dan dia dalam keadaan puasa. Imam Asy-Sya'bi, seorang imam tabi'i, rawi hadis, masuk ke dalam hammam itu kamar mandi, dan dia dalam keadaan puasa. Jadi boleh mandi siang-siang ketika puasa. Begitu pula kum-kum di kolam renang, atau yang lebih kecil daripada kolam renang, apa itu, bak mandi atau apa gitu. Lah barangkali ada yang mau kum-kum di bak mandi ya kan, ya silakan saja. Mungkin karena panas ya, musim panas itu begitu. Kalau di Timur Tengah itu, di Saudi itu, kalau lagi musim panas suhunya 40 derajat, 44 derajat ya, panas. Di zaman dulu kan tidak ada AC, di zaman Nabi kan tidak ada AC, sahabat dan tabi'in mana ada AC. Jadi ya pakai itu, disiram-siram begitu di badannya. Dan menurut berita tahun ini ya, bahwa di Madinah, kemudian di Qasim, terutama di Qasim, terus Kuwait, itu musim dingin. Ramadan kali ini musim dingin. Iya, suhunya bisa 10 derajat itu di daerah Qasim itu. Beberapa hari yang lalu masih 1 derajat. Padahal di Mekah itu anget-anget saja. Tapi di Qasim 1 derajat, dingin sekali. Itu masuk wilayah Saudi itu. Indonesia masya Allah nggak ada panas wala dingin, nyaman, zen pokoknya. Alhamdulillah. Maka nggak ada alasan untuk, waduh berat ini
musim panas, nggak ada musim panas, ya kan? Kadang musim kemarau hujan, alhamdulillah. Dulu ada yang bilang wah Indonesia ini akan kena apa namanya topan El Nino atau apa itu sampai bulan Maret. Subhanallah, banyak kaum muslimin salat istisqa hujan mulai bulan November. Alhamdulillah. Wala El Nino, wala El Nini nggak ada semua, alhamdulillah. Iya kan? Bahkan mereka memperkirakan sampai Maret itu El Nino itu. Katanya Februari sampai Maret. Wah, hujan terus Malang. Alhamdulillah, hilang udah dengan sholat istisqa. Begitu ya, dan sholat istisqa ini sunnah yang harus kita hidupkan. Ya. Yang sampai di sini ya, kawan, insyaallah kita sambung kapan ya, akhi? Yang ketiga kapan ya? Sabtu ya? Insyaallah. Baik, subhanallah. Apa ada pertanyaan ya, kawan? Barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Waktu istiadah karena tentang puasa karena melahirkan dan menyusui. Iya. Saya bayarnya pakai fidyah. Terus sekarang setelah tahu bahwa wanita yang punya utang karena menyusui dan melahirkan itu kan harus qada. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur fidyah? Jadi begini, pengalaman kita orang ya, kalau ke dokter spesialis kandungan itu, kalau Ramadan misalnya istri kita hamil muda, maka dia hamil muda itu ya 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan, maka dilarang untuk puasa karena itu untuk perkembangan janin. Tapi kalau sudah misalnya mau masuk Ramadan pada bulan ke-6 kehamilan, malah dianjurkan puasa supaya janinnya nggak terlalu gemuk. Sebab kalau terlalu gemuk nanti sesar. Paham ya kan? Nah, begitu pula menyusui. Jika masih ASI eksklusif 6 bulan, karena si bayi itu nyusu terus selama 6 bulan, maka jangan puasa ibunya. Ya, tapi kalau sudah lewat 6 bulan anak itu wis makan gedang segala macam ya kan, sama ASI, maka boleh ibunya itu puasa. Nah, ini kadang nggak diketahui banyak ibu-ibu. Jadi dicek ketika Ramadan kemarin itu apakah dalam kondisi dia nggak sanggup puasa atau tidak berdasarkan medis tadi itu. Kemudian sekarang sanggup nggak? Maka harus dihitung lagi. Nah, kalau sudah mepet begini, nggak sempat lagi sudah, iya kan? Nggak sempat lagi sudah, ini waktunya sebentar lagi. Idul Fitri awal Ramadan, maka bayar fidyah. Bayarlah fidyah, kenyangkan itu 30 orang miskin sekali makan. Kasih nasi kotak, lengkap ada buah-buahannya, ada minumannya. 1 orang 1 nasi kotak, jumlahnya 30. Udah, semoga dimaafkan oleh Allah. Jelas ya sama? Barakallahu lana wa lakum. Enggak ada lagi kalau sudah lewat ini Ramadan, sudah habis sudah waktunya. Tidak bisa lagi qadha setelah ini, karena sudah lewat. Waktunya sudah menyempit ini. Maka segera bayar fidyah. Bagi yang kemarin-kemarin punya puasa qadha jumlahnya sampai 29 hari, 30 hari. Wah, bayar fidyah aja. Ya, beli nasi kotak 30, ya, nasi padang dan nasi apa, rames tak apa gitu ya. Kemudian bagikan kepada 30 orang miskin. Selesai sudah. Semoga diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu